Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangan pelanggan yang udah sering kali datang ya, yang tukang servis juga. Setelah dibuka-buka katanya dinamonya hangus. Ini udah dicopot-copotin, kabel semua diputusin. Jadi biar gampang katanya bawanya. Langsung aja kita cek dinamonya kondisinya bagaimana. Kata yang punya sih hangus ya. Lalu dibuka sama teman saya, memang hangus. Udah dikontrol, oh yang ini yang hangus ya. Dinamonya hangus, kebakar. Kebakarnya di ini kabel udah copot-copotin. Hangusnya ini bagian apa nih ya? Konslet kalau nggak salah nih, konslet percikan api, listrik turun. Oh, listriknya turun, jadi konslet ya. Kita akan melihat ini yang konslet yang hangus ini bagian jalur apa nih? Wah, ternyata jalur 1 ya, jalur power strom kapasitor. Karena ini jadi kawatnya ini nyebrangnya dari kutub 1 ke kutub lain ini 1 ya, satu kawat lilitan bagian luar strom kapasitor. Strom kapasitor kita kan terutama kita akan cek dulu nih ya, dari sepit-sepitnya nih. Ini kapasitor karena 1 lilitan, ini sepit karena 2 lilitan, ini juga sama 2 lilitan, nih 2 lilitan semua. Berarti yang hilang ini yang tidak ada strom kapasitor, benar jalur power. Ini ada semua nih. Dari speed 1 2 3 ada, kapasitor juga ada. Yang putus strom kapasitor kita akan cek dulu ya. Dari kapasitor nih 1 lilitan. Setiap kapasitor tuh keluar 1 lilitan. Kita akan cek dulu dinamonya nih hidup atau mati. Hidup, tapi enggak ada kilonya ini ya. Hidup langsung. Oh, ada nih cuman 2. Oh, dari testernya kita arahkan kali 1. Ini kali 100 biasanya. Kalau kali 100 itu kawat yang kecil, ini kawat besar ini ya. Kita ukur lagi, ada kilonya, mungkin bagus ya jalurnya, karena ada perbedaan dari kapasitor ke speed. Nah, ini yang putus ini jalur utama, jalur strom kapasitor atau jalur power. Wah, mungkin mudah-mudahan sih bisa ya. Kita akan krok dulu, kita akan mencari yang hidup. Berarti strom kapasitor kok bisa, strom kapasitor di sini kok bisa apa namanya kebakar ya. Jadi agak aneh juga sih. Kecuali kalau jalur speed ya, yang kebakar ya mungkin pantas beradu connect ya antara kutub speed dan kutub strom. Nah, mungkin bisa beradu atau konslet ya. Nah, setelah kita kerok lalu kita akan ukur dari kapasitor ini ya, kapasitor bagian speed. Kita akan mencari yang hidup, ini tidak ada yang hidup. Coba kita akan mencari di sini apakah ada yang hidup. Nah, ternyata ada nih ya. Ini ada yang hidup, testernya bergerak. Coba kita akan arahkan lagi ke kali 100 supaya kelihatan yang penting hidupnya ini ya.
hidupnya ini nih hidup, tapi daerah sini mati, ini juga mati, hidupnya cuman di sini nih. Coba kita akan tandain dulu nih, jangan sampai lupa nih, kita akan kerok ya, kita akan kerok, bersihkan jalur power strom kapasitor kebakar. Kita akan kerok dulu sini nih, kita akan cari pastinya di mana nih yang hidup, titiknya di mana. Dari titik-titiknya kita kan nggak tahu posisinya, kawat yang nyambungnya yang mana, kita kerok daerah sini, kita bersihkan, nanti kita akan ukur lagi yang pastinya itu di mana supaya kita tidak salah nyoldernya. Dikeroknya merah berarti ini tembaga ini. Nah, daerah sini ini betul-betul daerah sini yang hidup, ini mati semua, nggak ada yang nyambung satupun, hidupnya cuman di sini nih. Di sini yang hidup berarti masih bisa kita solder, kita buatkan sambungan untuk penyambungan. Ini untuk jalur strom kapasitor ya, atau jalur power ini. Jadi kita buat sambungan, jadi namanya ini di jumper. Nah, jadi yang hilang ini jalur strom kapasitor, jadi kita akan ikat di sini nih, kita akan masukkan, lalu kita pelintir. Nah, seperti ini. Gunanya ini kalau ketarik ini enggak lepas. Nah, jadi tarik enggak lepas. Lalu kita akan solder di sini nih. Persis di sini karena hidupnya kan tadi sama yang ini nih. Kita solder dulu. Nah, kita tempelkan kemari ya. Jadikan satu. Ya, mungkin ini udah nempel. Lalu kita akan mengukur kembali ya, menggunakan tester. Kita akan kerok dulu sebelum diukur. Nah, menggunakan kawat tembaga. Nah, setelah kita kerok, kita akan ukur kembali dari kapasitor ke strom kapasitor. Alhamdulillah hidup. Strom kapasitor ke kapasitor hidup ya. Ini udah nggak dipakai nih, nggak ada yang connect. Nah, lalu berikutnya kita akan langsung pasang kabelnya nih, dari segi warnanya, speednya 1 2 3, tandanya nih, ini satu kawat kapasitor, ini tandanya. Kita siapkan kabel, ini jalur kapasitor, 2 kawat 2 kabel ya. Nah, ini untuk speed dan strom listrik kita ambil warna biru. Nah, supaya gampang ternyambungnya ini. Jadi ini udah kita akan ganti, pasang kabel baru. Ini untuk speed 1 2 3. Ini untuk strom, dan ini 2 untuk kapasitor. Wah, udah kita siapkan kabelnya, kita tinggal sambung-sambung
yang barusan kita buat jalur baru ini untuk strum kapasitor. Jadi strum kapasitor warnanya warna biru dan kapasitornya warna oranye. Ini juga kapasitor juga, ini warna oranye karena satu lilitan ini ya, satu kawat. Nah, ini speed 1. Gampang kalau salah speednya tinggal pindah-pindah aja ke saklar. Speed 1 warnanya warna abu-abu. Jadi kalau kita ganti kabel sendiri kita punya ciri khas sendiri ya, supaya tidak bingung. Nah, speed nomor 3 nih warna merah ya. Dua lilitan. Nah, ini speed nomor 2 warna oranye. Merek Chris Boy. Masuknya gede juga ya. Kawatnya kawat besar. Nah, kita akan buatkan sambungan menggunakan sedotan atau selang air minum, air gelas ya. Nanti kalau sebutin merek, nah kita udah siapkan selangnya nih buat bungkus. Ini nggak taunya anti panas juga ya, jadi kalau kena panas ini tidak bermasalah, saya baru tahu. Kemarin udah saya buatkan videonya ya di channel Yanto Sejuk Service. Jadi sebelum saya menggunakan selang ini saya uji coba dulu ya. Jadi kita manfaatkan dari barang yang udah tidak terpakai, kita manfaatkan di sini, ternyata ini sangat berguna. Sangat bermanfaat juga ya. Ya terkadang air minum selangnya masih banyak ya, daripada dibuang ya kita manfaatin aja. Nah, kita akan bakar tapi jangan terlalu panas banget ya. Nah, saya pernah menanyakan ini sama yang tukang penampungan barang. Ternyata selang ini termasuknya kategorinya biji plastik ya. Biji plastik itu tidak mudah putus, tidak mudah pecah, dan tidak mudah jadi kalau kena panas, bukan api ya, kalau karena panas dinamo dia tidak pecah, itu termasuk kategori bagus. Kemarin sudah uji menggunakan setrikaan, ternyata tidak meleleh ya. Berarti termasuknya kan anti panas itu. Ini udah kuat ini ya. Jadi kita bakar menggunakan korek ini tidak tidak rusak gitu. Jadi malah semakin lengket. Nah, supaya lebih rapi lagi. Nah, supaya lebih rapi ini kita akan tambahkan pengaman kabel. Nah, pengaman kabel yang biasa kita buang-buang ya kita manfaatin aja nih. Serongsong kabel atau pembungkus kabel. Nah, kita manfaat di sini, kita akan bagi dua.
3 karena ini kecil. Kalau lubangnya besar mungkin kita bisa menjadikan semua jadi satu. Iya, ternyata nih apa namanya sedotan atau selang. Nah, ada bilang sedotan, ada bilang selang ya. Ternyata ada suatu termasuk biji plastik ya. Kategorinya mahal. Pantesan kecil-kecil gitu ya, nggak gede. Mungkin kalau produksinya gede jatuhnya lebih mahal kali ya. Jadi kalau yang gede-gede yang berwarna, atau yang berwarna harganya lebih murah daripada yang bening. Ini selang apa namanya air minum gelas kan bening. Jadi kalau ada banyak malah jatuhnya lebih mahal daripada plastik biasa. Kata tukang lapaknya penampungan barang. Harganya lebih mahal, lebih bagus. Kemarin juga udah saya tes menggunakan setrikaan, ternyata tidak meleleh ya. Jadi plastik aja kena setrikaan itu langsung meleleh, tapi selang ini tidak meleleh. Jadi saya gunakan di sini, kemarin saya sudah buatkan videonya. Ternyata manfaat selang sisa-sisa dari itu bagus juga. Nah, ini udah nggak dipakai, jadi saya akan buang, saya akan potong ini. Nah ini perlu juga nih kita bungkus supaya tidak nempel ke kabel atau nempel ke keren ya, karena udah terluka. Nah kita akan ukur menggunakan tester dari kapasitor. Nah 2 kabel kapasitor hidup, alhamdulillah. Bodi mati, berarti tidak konslet bodi. Kita akan pasang, kita akan cek closing bagus, tidak bermasalah. Nah di sini yang paling penting kita basahkan dulu. Ini ada busanya, tetesin oli yang banyak ya, supaya penampungannya olinya banyak, jadi kan tidak mudah kering. Kita teteskan semua. Kita akan pasang kembali, posisinya di depan ya, keluar kabel merek Crispo itu di depan seperti merek Mas Pion. Kalau di belakang nanti anginnya ke belakang, jadi di depan anginnya ke depan. Nah, kita akan pasang bautnya. Ini kata yang bawa kipas ya, teman saya. Memang kalau udah tahu gampang ya, betul juga sih, kalau udah tahu gampang, kalau belum tahu bingung. Segala sesuatu apapun ya, bukan cuman kipas angin aja, bawa mobil juga jadi sopir ya, kalau udah tahu jalan juga gampang, nggak nyasar. Tapi kalau nggak tahu jalan ya muter-muter. Nah, tahunya atau tidak tahunya juga perlu proses untuk belajar. Jadi tidak ada yang instan ya. Nah, ini keras banget. Kita akan setel dulu, kita gedor menggunakan palu.
Ini udah lancar ya. Udah lancar. Yang berikutnya kita akan pasang ke speednya nih, speed 1, 2, dan 3 kita akan pasang kembali sesuai dengan nomor. Ini setrum kapasitor, jadi langsung nyambung ke listrik, kabel warna biru. Dari kapasitornya gede juga ya, 3 mikro. Apa udah ganti apa ya? Memang kalau Crispo memang agak besar juga ya. Kita manfaatkan aja barang yang udah. Ini anti panas juga ya, bekas apa namanya, setrikaan. Plastik tapi anti panas, ditempel setrikaan aja enggak apa namanya, enggak meleleh ya. Anti panas tapi tidak ada anti bakar, cuman anti panas doang. Jadi dinamo itu panas ya, jadi kalau dinamo kebakar ya kebakar semuanya, tapi kalau panasnya kipas angin mas setrikaan kan otomatis masih panasnya, tinggian panas setrikaan. Jadi kemarin udah saya uji menggunakan setrikaan, ternyata bagus. Berikutnya kita akan pasang ke bodinya. Nah, kita akan pasang kemari. Mari dulu ya. Kita akan baut. Crispo kategorinya harga menengah ke atas ya, seperti Panasonic, Crispo harga mahal juga. Kawatnya kawat besar juga termasuknya nih. Itu anginnya kenceng kali kalau nggak salah, karena kipasnya juga kipas besar, baling-balingnya. Nah, kita pasang speednya, kabelnya nyelip di sini nih kabelnya. Ini kapasitornya tumpuk-tumpuk aja di sini, selip-selipin. Ada tutupnya ini, nanti kita akan pasang tutup. Nah, seperti ini. Biar nggak kelihatan berantakan. Kalau dari pabrik ya diikat-ikat ya rapi. Bautnya kita akan pasang. Ini saklarnya kita pasang kembali. Bautnya kita pasang semuanya. Ini harus kencang bautnya nih. Jadi jangan apa namanya asal nempel. Karena baling-balingnya besi, jadi harus benar-benar kencang. Tidak boleh kendor. Ini baling-balingnya ini. Nah, setelah kita pasang tutup keranjangnya, kita tes menggunakan listrik. Wah, anginnya kencang, alhamdulillah. Kencang juga luar biasa nih. Apa gara-gara
apa namanya, jalur power dikurangin apa ya. Tapi kita akan tes dulu. Kalau dinamonya masih nggak panas berarti bagus. Wah, dari speednya ya benar-benar ya. Nah, ini matikan dulu. Putarannya juga lama berhentinya ya, masih stabil posingnya. Speed 1 kencang, speed 2 iya betul, speed 3 betul, berarti pemasangan speednya betul, tidak salah, tidak bermasalah. Wah, angin kencang, benar-benar luar biasa. Anginnya luar biasa, sangat kencang sekali, bagus termasuknya. Dinamonya hangat ya, nggak panas, termasuknya kategorinya bagus ya. Kita akan tes berapa menit. Bagus ya dinamonya, termasuknya udah 1 menit tapi belum ada tanda-tanda hangat. Putarannya juga sangat kencang sekali. Jadi kalau putusnya jalur power strom kapasitor itu masih bisa di jumper ya. Wah, bagus juga nih, nggak ada anget-angetnya. Wah, mantap banget ini. Kategorinya Crispo kelas, bagus, luar biasa. Ini kalau kipas-kipas regensi aja udah anget-anget ini. Ternyata ini tidak sama sekali. Memang kawatnya kawat besar ya. Kapasitornya 3 mikro ya, luar biasa ini. Tapi bukan aslinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada ucapan dan video yang tidak berkenan.